Hai teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Manajemen Angkatan 2024, kelas E dan F. Hari ini kami berada di Universitas Hasanuddin, tepatnya di Koperasi Mahasiswanya. Di sini kita akan berbincang-bincang atau ngobrol bareng dengan para pengurus dari Koperasi Mahasiswanya itu sendiri. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan pengurusnya, kita akan perkenalkan diri dulu. Dari saya, perkenalkan, nama saya Frederico Yancionggor. Tugas saya sebagai pewawancara ketiga. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhaliza Niswat dari kelas E. Tugas saya di sini sebagai pewawancara pertama. Halo, perkenalkan nama saya Fitra Ramadhani dari kelas F dan tugas saya di sini sebagai notulen. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syaika dari kelas E. Tugas saya sebagai pewawancara kedua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Hardianti Nur dari kelas E sebagai pewawancara terakhir. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asni binti Ical dari kelas F sebagai kameramen pertama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Rahmadani dari kelas F. Tugas saya kameramen kedua. Selanjutnya kita akan memasuki di sesi wawancara. Let's go. Sekarang kita sudah berada di tempat Kopma dari Unhas itu sendiri dengan bersama Ketua Umum dari Kopma Unhas itu sendiri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Siap. Sebelumnya terima kasih Kak atas meluangkan waktunya agar kami untuk melakukan sesi wawancara. Langsung saja, mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu. Nama kakak siapa dan jabatan apa kakak di Kopma Unhas? Oke, baik. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat. Sapaan akrabnya itu biasa dipanggil Dayat atau Hidayat. Saya berasal dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas FISIP. Saya kebetulan diamanahkan untuk memegang jabatan sebagai Ketua Umum di tahun buku 2025. Wow, Masya Allah keren banget. Langsung saja yang pertanyaan pertama itu Kak, dari saya yaitu apa sih yang menjadi motivasi kakak untuk Kopma itu sendiri berdiri? Kalau motivasi secara langsung ya, saya tidak mau asal menjawab juga sebenarnya. Apa sebenarnya motivasi yang sebenarnya dari senior-senior kita pada dahulu itu. Cuman hari ini saya masih percaya bahwa motivasi kenapa Kopma Unhas hari ini didirikan itu agar bagaimana orang-orang ini, mahasiswa-mahasiswa ini terdistribusi kekayaannya. Dalam artian bagaimana emansipasi ekonomi itu terwujud di lingkungan kampus. Jadi agar tidak ada kesenjangan ekonomi, tidak ada ketimpangan sosial, maka koperasi itu kemudian diwujudkan seperti itu. Alasan yang kedua mungkin adalah bagaimana supaya mahasiswa ini punya laboratorium wirausaha. Jadi untuk meracik jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa wirausahanya mahasiswa, makanya koperasi dijadikan wadah untuk itu. Makanya kami mengatakan bahwa koperasi sebagai laboratorium wirausaha. Gitu ya Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih sejarah dari koperasi Kopma itu sendiri dan siapa saja sih yang terlibat dalam pembentukan awal dari Kopma Unhas itu sendiri? Kalau kita bicara sejarah yang terlibat dalam Kopma Unhas itu ada banyak sekali orang. Cuman yang seingat saya kurang lebih jumlah pastinya saya tidak tahu. Cuman kurang lebih sekitar 30-an orang itu dipanggil oleh rektor. Hari saya lupa juga rektornya pada waktu itu siapa namanya, untuk inisiasi membentuk Kopma Unhas.
Iya, Kak. Dengan modal awal sebesar 300.000. Pada waktu itu 300.000 sudah besar sekali. 300.000 untuk bangun Kopa Unhas. Nah, salah satu yang sampai hari ini kita masih bisa sentuh itu namanya Pak Musri M. Waleda. Nah, beliau sekarang sebagai pembina Kopa Unhas sekaligus orang yang hari ini masih menjadi saksi hidup perjalanan Kopa Unhas dari tahun 1981. Jadi 1981 itu pertama kali Kopa Unhas didirikan, tapi RAT pertama itu tahun 1984. Tahun 1984. Nah, sekaligus beliau juga ditunjuk sebagai ketua pertama di Kopa Unhas, Pak Musri Waleda. Nah, perjalanan Kopma itu tidak langsung baik begitu saja karena mengalami beberapa kali kendala. Akhirnya pada tahun 1988 sampai 88 lah itu baru kembali diaktifkan lagi. Jadi tahun 88 ke bawah itu sempat mengalami vakum. Nanti pada tahun 88 masuk 89 itu dibentuk ulang, baru di RAT-kan kembali, baru mulai aktif dan mulai berjalan hingga saat ini. Nah, di tahun 88 itu ada salah satu menteri, kalau tidak salah Kemenkumham sekarang, yang pernah anggota Kopmas, dia jadi menteri, Pak Emrum kalau salah, Menteri Emrum namanya, itu pernah alumni dari Unhas. Terus di tahun 90 itu sekarang kalau tidak salah guru besarnya ONM, cuma saya lupa namanya. Guru besarnya ONM yang pimpin Kopma pada waktu itu, yang pada tahun 95 istrinya yang jadi ketua. 93 istrinya jadi ketua, sekarang jadi Kaprodi Sastra Indonesia. Kemudian lanjut lagi tahun 97 itu pengawasnya dari ini dekannya FEB, dan puncaknya Kopma Jaya-Jaya itu di tahun 97 sampai di 2001. Itu puncak Kopma betul-betul jaya, di mana semua pusat perekonomian itu berputar di situ. Baik komputer, telekomunikasi zaman dulu. Wartel, terus warnet. Nah, itu semua dulu pusatnya di Unhas, di Kopma Unhas yang kelola. Termasuk PKKMB dulu Kopma yang talangi. Nah, namun sering berjalannya waktu, mulai tahun 2004 itu Kopma Unhas digusur dengan dalih renovasi tempat, kemudian disingkirkan perlahan-lahan, dan sampai hari ini Kopma Unhas berdiri dan digeser secara sistematis oleh kampus itu sendiri. Gitu ya, Kak. Yeah. Untuk selanjutnya itu bisa dijelaskan atau apa saja sih visi misi dari Kopma Unhas itu sendiri? Kalau visi misi dari Kopma Unhas yang dari segi visinya itu ya yang tadi saya katakan, bahwa bagaimana orang-orang, bagaimana masih busi kekayaannya. Dalam artian contohnya begini, kita visi dari Kopma ini bagaimana supaya mahasiswa ini tidak ada yang pulang ke kosnya kelaparan. Tidak ada lagi yang kita inginkan dari Kopma Unhas, tidak ada lagi mahasiswa yang kalau pulang ke kosnya itu disimpan uangnya 15.000 untuk bisa dipakai besok. Apa maksudku? Yang kita inginkan di Kopma Unhas itu bagaimana orang-orang ini malas datang ke sekret, bukan karena rapat dan sebagainya, tapi malas ki gendut. Oke, maksudku. Iya, paham. Karena saking sejahteranya nih orang-orang di sekret, kira malas ki mau datang karena pasti naik badannya kalau ke sekret ki. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. So, bagaimana supaya orang-orang ini bisa sejahtera, mahasiswa ini bisa sejahtera, mahasiswa tidak lagi ada kesenjangan ekonomi, tidak ada lagi ketimpangan sosial yang terjadi di lingkup kampus. Itu. Dan pun misinya bagaimana supaya terciptanya mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur, bagaimana ketika orang-orang keluar dari Kopma Unhas bukan lagi menjadi penonton tapi menjadi aktor wirausaha, bagaimana lagi orang-orang yang keluar dari Kopma Unhas itu bukan lagi menjadi sekedar pembeli saja, tapi pelaku bahkan pemilik modal, yang dimana hari ini kita berusaha menumbangkan praktik-praktik yang namanya kapitalisme. Seperti itu. Itu kurang lebih seperti itulah visi misi dari Kopma Unhas. Oh gitu ya, Kak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak anggota koperasi Kopma saat ini yang terdaftar, dan bagaimana koperasi ini memastikan partisipasi aktif anggotanya? Kalau anggota terdaftar itu karena kebetulan database kita kemarin mengalami problem, jadi yang terdaftar kita hitung itu dari 2019, tahun buku 2019 sampai 2024 terakhir
saya dapat data itu kurang lebih 435. Nah, tapi karena kan sekarang ada penambahan jumlah sekitar 100-an lebih, jadi hitungan kasar kurang lebih sekitar 500-an orang saat ini. Nah, yang terdaftar sebagai anggota aktif yang artinya berstatus sebagai mahasiswa itu 300-an. 200-an lebih itu adalah mahasiswa yang telah alumni, seperti itu. Nah, kalau untuk memastikan bahwa partisipasinya aktif itu dilihat dari database yang bayar simpanan wajib. Ya kan, simpanan wajib kita bayar per bulan itu ada 5.000. Situ kelihatan siapa yang rajin membayar dan siapa yang tidak. Itu aktif yang paling pertama. Nah, yang kedua itu dari kontribusi menjadi panitia. Kontribusi dari panitia itu sampai hari ini kita tidak pernah bikin kepanitiaan itu di bawah 30 orang, selalu 30 orang ke atas. Artinya betul-betul aktif ini. Dari kalau di Diksar kemarin kan ada 42 orang. Kalau jadi panitiaan saja 30 orang lebih, maka saya rasa keaktifan itu bisa dianggap sebagai maksimal. Cukup maksimal saja. Nah, selanjutnya Kopma Unhas ini memantau dan mengevaluasi kinerja operasionalnya secara berkala, Kak. Kalau untuk pengurus sendiri, karena kan kebetulan kita baru ada karyawan. Baru ada karyawan itu bulan berapa ini, bulan 9 ya? Ya, Kak, Bulan 8, bulan 9 awal itu baru ada karyawan. Nah, kemarin kita sebelumnya itu yang jaga itu pengurus. Per hari itu ganti-gantian piketnya. Nah, kinerja dari kepengurusan maupun operasional unit usaha dan organisasi itu kita bahas. Kalau di pengurus itu ada namanya rapat mingguan. Jadi tiap minggu kita evaluasi, 1 minggu ini bidang PA lakukan apa, pemasaran lakukan apa, keuangan bagaimana, pun yang terakhir pemasaran bagaimana, apakah ada omset naik atau tidak, stuck di tempat atau tidak, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk bersama dengan pengawas kita ada namanya rapat bulanan. Rapat bulanan itu dievaluasi 1 bulan apa yang telah terjadi. Nah, kemudian setelah itu baru ada namanya triwulan. Nah, jadi kita per triwulan juga jadi ada evaluasi per minggu, per bulan, dan per triwulan gitu. Nah, kalau per triwulan ini nanti dievaluasi bersama pengawas dan seluruh anggota. Jadi ada undangan untuk seluruh anggota untuk kita evaluasi kinerja kepengurusan maupun operasional unit usaha dan organisasi selama 1 bulan, selama 3 bulan berjalan, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, apa sumber pendapatan utama bagi Kopma ini? Nah, apakah Kopma ini mendapatkan keuntungan dan bagaimana keuntungan tersebut dibagikan kepada anggotanya? Ya, sebagai koperasi konsumen ya, pendapat utama kita dari mahasiswa ini. Artinya unit usaha yang kita kelola ini sumber pendapatan utamanya dari situ. Jadi semakin banyak orang yang berbelanja, ya semakin banyak juga yang kita dapatkan. Kemudian kalau mungkin tidak dipertanyakan, tapi saya akan singgung bahwa modal utama kita sebenarnya bukan dari bantuan kampus. Kita klaim bahwa kampus tidak memberikan bantuan untuk modal usaha kita. Justru modal usaha kita itu berasal dari kontribusi anggota dan dana kas, seperti itu. Bahkan dominan itu dari kontribusi anggota, karena simpanan pokok maupun simpanan wajib itu yang kemudian kita putar untuk mendapatkan penghasilan. Nah, untuk regulasi pembagian keuntungannya itu ada namanya SAU, kan koperasi ada SAU-nya. Itu dibagi per RAT. Jadi begitu tutup buku, selesai LPJ kita pembagian SAU dengan sistem manual. Jadi kita manual agar kontribusi SAU-nya ini betul-betul merata dan sampai seperti itu. Apa saja strategi yang dilakukan koperasi mahasiswa ini untuk menarik anggota barunya, Kak? Pertanyaan cukup menarik. Kita sedikit bahas mungkin di luar konteks. Yang hari ini menjadi salah satu menjadi kendala untuk Kopma Unhas sendiri adalah perekrutan anggota. Karena daya minat dan daya tariknya orang berkoperasi itu hari ini menurun drastis, dan kadang justru sedikit sekali. Kita ambil contoh di salah satu organisasi yang orientasinya juga profit. Dia merekrut 3 hari itu sudah pendaftar mencapai 300-an orang. Nah, Kopma Unhas H-3 penutupan ini itu baru 25 orang. Ada kesenjangan pendaftar di situ. Makanya kita putar otak apa sebenarnya yang menjadi daya tarik dari kita. Nah, makanya hari ini yang kita bangun adalah Kopma Unhas bukan sekedar ruang untuk
menjual. Kopma Unas bukan sekedar ruang untuk menciptakan wirausahawan, tapi Kopma Unas juga sebagai alat perjuangan. Itu yang akhirnya hari ini kita bangun. Jadi Kopma tidak sekedar menjual, jadi kita masuk Kopma bukan cuma menjual, kita tahu, tapi juga bagaimana kita memperjuangkan ekonomi. Apalagi di tengah kampus yang hari ini menggeser nilai-nilai perkoperasian itu menggeser nilai-nilai akademis menuju nilai ekonomis dengan mendirikan perusahaan di kampus itu sendiri. Ya kita rasa bahwa hari ini Kopma bukan lagi menjadi ruang untuk belajar wirausaha, tapi hari ini Kopma Unas berganti identitas menjadi ruang perjuangan ekonomi. Bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa ini tidak jadikan konsumen pasif oleh kampus, tapi hari ini kita sama-sama bergerak dan menyadarkan mahasiswa baru hari ini ada sistem kapitalis yang hari ini mau kita tumbangkan, seperti itu. Nah makanya oleh karena itu akhirnya banyak orang yang akhirnya memilih bergabung. Jadi kita mau ajarkan ke orang-orang, mau sampaikan ke orang-orang, kita brandingkan ke orang ini bahwa Kopma ini bukan lagi menjual, tapi Kopma berjuang. Ya, terima kasih Kak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Bagaimana koperasi ini dapat memberikan manfaat kepada anggotanya baik dalam aspek ekonomi maupun itu aspek sosial? Kalau dari aspek sosial maupun ekonomi, seperti tadi aku bilang bahwa salah satu visi misinya Kopma adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Nah, maksudnya bagaimana? Ya kayak tadi saya katakan bahwa kalau koperasi kan ada namanya distribusi kekayaan terbataskan modal. Ya artinya semakin banyak dia bertransaksi di unit usaha, maka semakin banyak juga SHO yang akan didapatkan. Jadi bentuk keadilan ekonominya di situ. Jadi ketika saya belanja 5.000 dengan orang yang belanja 10.000, SHO yang didapatkan orang yang belanja 10.000 dengan saya tentu berbeda. Artinya siapa yang lebih banyak berkontribusi bertransaksi ini, maka dia juga akan lebih banyak dapatkan SHO. Nah, jadi dari segi ekonomi artinya bagaimana uangnya mereka ini kalau belanja di Kopma ini pasti kembali jika dia. Bedanya kalau dia belanja di perusahaannya kampus, yang kaya kampus. Kalau ini tidak, kalau dia belanja di Unhas, yang kaya adalah dirinya sendiri. Nah, dari segi ekonomi begitu. Kalau dari segi sosial, salah satu yang kita banggakan hari ini adalah relasi. Itu dari sosial itu, ketika ada bahkan kalau nakal-nakalnya nanti itu persoalan nilai juga mau dibantu dan sebagainya, ya kita punya dosen-dosen yang hari ini alumni-alumni Unhas. Nah, di luar daripada itu relasi-relasi sampai ke perusahaan-perusahaan besar kita punya, seperti sekarang kalau teman-teman banyak yang mau magang di BUMN, kita punya relasi ke sana, kita bantu magang di sana. Di Tonasa kan direktur sekarang Pak Prof Sanusi, siapa namanya saya lupai, hari ini yang menjadi orang nomor satunya Tonasa. Kemudian di BUMN, di Pelindo ada, di Pelni ada, PTPN ada, dan berbagai macam tempat. Jadi kita mudahkan mereka untuk kepentingan akademiknya juga, seperti itu. Nah kemudian fasilitas-fasilitas organisasi kita sediakan, apalagi kemudian ruang-ruang untuk dialektikanya mereka kita sediakan, kita hadirkan bedah buka dan sebagainya, yang mana mereka sendiri yang konsep, mereka sendiri yang kelola. Jadi bukan sekedar mereka sebagai partisipasi pasif, tapi partisipasi aktif. Artinya dia terlibat langsung dalam konsep, dia terlibat langsung dalam pembentukan program-program kerja, seperti itu. Serasa itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana koperasi mengatasi persaingan dengan jenis usaha lainnya? Nah, saat ini saingan kita, lagi-lagi kita katakan bahwa saingan kita bukan UMKM, saingan kita bukan pelaku usaha dari mahasiswa, tapi saingan kita hari ini adalah kampus. Hari ini dengan menghadirkan perusahaan di tengah ruang akademis ini, itu akhirnya menjadi saingan kita, karena memang hadirnya perusahaan ini akhirnya menggeser Kopma Unas ini dari ruang-ruang aktivisnya mahasiswa. Nah, hari ini yang menjadi tantangan terbesar kita adalah itu. Jadi untuk mengatasi persaingan itu sebenarnya kita agak sulit kita menyaingi itu, karena kenapa? Selain dia memiliki perusahaan yang cukup besar, punya akses yang lebih besar, hari ini juga sistemnya itu dipreteli. Contoh alma mater ini kan masuk konveksi. Harusnya kemarin kita bersaing sehat dengan beberapa konveksi lain untuk hadirkan alma mater ke mahasiswa. Ini tidak disatu pintukan. Jadi perusahaan ini sudah dia menggeser nilai-nilai akademis, juga kembali memonopoli praktik ekonomis. Jadi
dia monopoli ekonomi itu, sehingga Kopma ini tergeser dari ruang-ruang ekonomis tadi. Nah, jadi kita tidak punya solusi konkret akan hal itu. Karena pun kita mau berikan solusi berat. Karena hari ini kita dianggap saingan. Kita tidak menganggap mereka saingan, tapi justru dia yang menganggap kami adalah saingan. Seperti itu. Jadi solusi yang kita hadirkan hari ini cuman bagaimana kita masifkan ke grassroots. Kita masifkan ke masyarakat, mahasiswa-mahasiswa agar mereka sadar bahwa lebih enak berbelanja di Kopma, lebih bagus berbelanja di Kopma karena membantu sesama mahasiswa. Seperti itu. Nah, untuk strategi marketingnya itu, setiap anggota itu dianjurkan untuk meng-share pamflet-pamflet yang kita Jadi begitu Instagram Kopma ataupun Instagram Kopma Mart upload unit usaha, ya kita minta untuk di-tag anggota-anggota dan pengurus. Jadi mereka repost. Jadi per hari itu ada jadwal, kayak hari Senin contoh untuk Kopma konveksi, hari Selasa Kopma sale, hari ketiga mungkin konsinyasi dan sebagainya. Jadi tiap hari masif penyebaran yang dilakukan oleh anggota maupun pengurus dan staf, pun dengan pengawas-pengawas seperti itu. Selanjutnya Kak, apakah koperasi pernah menghadapi masalah hukum atau peraturan dalam menjalankan usaha? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya? Alhamdulillah sejauh ini tidak. Alhamdulillah sejauh ini kita tidak ada. Yang ada cuma bentuk kepentingan dengan perusahaan kampus. Itu aja sih. Kalau masalah hukum sampai hari ini saya rasa tidak pernah ada. Aman. Selanjutnya Kak, bagaimana koperasi memanfaatkan teknologi digital dalam hal pemasaran komunikasi dengan anggota atau pengelolaan data? Seperti itu tadi, karena kita tidak mampu untuk ekspansi langsung, makanya kita ekspansi ke grassroots. Kalau istilah marketingnya door to door, mulut ke mulut juga ini. Ya seperti itu. Jadi kita pahamkan ke mereka ini bahwa satu orang lah untuk bergabung, satu orang untuk beli di Kopma. Itu yang kita manfaatkan saat ini. Nah, kalau untuk di teknologi, ya seperti tadi katakan, memanfaatkan fitur Instagram bisa tag orang ini, untuk kita gunakan sebagai strategi marketingnya. Kita share kemana-mana. Terus pamflet kita percantik, branding Instagram kita perbaiki, branding Kopma Mart kita perbaiki. Kemudian apa lagi ya? Kita perbanyak konten sih gitu. Karena hari ini kan yang sesuatu itu gampang sekali viral. Makanya kita manfaatkan momentum itu untuk bisa ekspansi ekspansi pasar. Nah, apalagi yang terakhir kemarin yang persoalan pink hijau itu, Kopma aja sampai turut itu. Logo kita ganti pink hijau, artinya bukan FOMO, tapi itu bentuk bahwa kita juga ikut dalam tren seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja sesi wawancara kami Kak. Mungkin ada pesan atau informasi tambahan Kak yang ingin Kakak sampaikan, atau mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan mengenai masuk di Kopma Unhas itu bisa mensejahterakan mereka dan juga bisa membuat mereka jauh lebih mengenal tentang kewirausahaan. Kalau saya bukan pesan untuk Kopma Unhas sih, pesan untuk sama mahasiswa saja. Ya. Bahwa pertama mau saya sampaikan bahwa cita-cita bangsa adalah bagaimana menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adil makmur itu bagaimana terjadi yang namanya keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, hari ini saya mau mengajak seluruh mahasiswa untuk sadar berkoperasi, untuk sadar agar bergabung dengan Kopma, karena hari ini engkau, keluargamu, temanmu dan orang-orang sekitarmu bagian dari masyarakat. Maka untuk memperjuangkan mereka agar mampu merasakan bagaimana masyarakat adil makmur itu, maka berkoperasilah. Karena di situ salah satu ruang untuk bisa menciptakan masyarakat adil makmur itu. Terima kasih. Keren. Oke, itu guys, sesi wawancara kami bersama Ketua Umum dari Kopma Unhas itu sendiri. See you. Demikianlah sesi wawancara kami pada hari ini. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang koperasi mahasiswa ini. See you guys.